Selamat datang di channel kuliah daring bersama saya Dudi Hartono. Oke, ini merupakan pertemuan pertama untuk mata kuliah Creative Art. Sebelum lebih lanjut, seperti biasa saya ingatkan buat yang belum subscribe, silakan subscribe channel kuliah daring di YouTube, klik juga tanda lonceng dan like serta share jika berkenan. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membincangkan soal biro iklan, peranannya sekaligus alur produksi di dalamnya. Ya, biro iklan atau advertising agency ini merupakan perusahaan yang menjadi perantara atau mediator antara klien yang ingin memasang iklan dengan media placementnya. Di sebuah biro iklan atau advertising agency merupakan kumpulan tenaga profesional dan tentu saja harus punya kreativitas yang tinggi. Jadi harus punya imajinasi yang kuat dalam menciptakan sesuatu yang baru, tentu saja yang inovatif berhubungan dengan brand atau perusahaan yang menjadi kliennya. Sesuai tujuannya tentu saja untuk peningkatan angka penjualan. Jadi biro iklan ini niscaya adalah kumpulan orang-orang kreatif. Jadi kalau ada kalian yang bergabung di dalamnya, ya kalian termasuk orang kreatif lah. Oke, sejarahnya biro iklan menurut Jeff Kane ini pertama kali ada atau hadir pada abad ke-19 di Inggris. Namanya White. Nah, dia pada awalnya hanya biro iklan yang mempopulerkan lotre resmi yang dikelola oleh pemerintah. Di Indonesia juga pernah punya lotre resmi tahun 80-an, namanya SDSB, sumbangan sosial berhadiah, gitu kira-kira gitu. Akhirnya diprotes, dihapus karena dianggap termasuk kategori perjudian. Oke, periklanan sebagai sebuah sistem, tentu saja peranan sebuah biro iklan adalah melakukan sebuah strategi perancangan strategi komunikasi, dalam hal ini brand dari si klien tersebut. Kemudian bisnis periklanan dan promosi mengalami dinamika sesuai dengan yang berpengaruh pada cara pemasaran dan mengelola komunikasi pemasarannya. Jadi dinamikanya, apalagi saat ini kita masuk ke era industri 4.0 gitu. Semua serba digital, kemudian masuk situasi yang membuat kita harus WFH. Nah, ini menjadikan bisnis periklanan atau promosi periklanan ini harus memutar otak agar pesannya sampai efektif. Kemudian periklanan sebagai proses komunikasi bertujuan untuk membujuk orang. Ini pada proses akhirnya adalah keputusan pembelian terhadap sebuah produk atau jasa. Dan iklan dapat mempengaruhi perasaan, memberikan pengetahuan, kepercayaan, termasuk citra konsumen atas produk. Namanya ada orang tertentu yang merasa citranya jadi terangkat ketika dia menggunakan produk tersebut. Kemudian periklanan merupakan keseluruhan proses yang meliputi penyiapan, perencanaan di sini, pelaksanaan, eksekusinya, dan pengawasan penyampaian periklanan. Ada rentang kendali dari mulai perencanaan sampai akhir. Oke, apa sih unsur dalam
periklanan, yang pertama tentu saja pengiklannya, advertisernya, kliennya yang ingin menyampaikan pesan ke pasar, kemudian biro iklan itu sendiri, apa perusahaan yang menjadi mediator, dan terakhir tentu saja ya medianya, tempat iklan tersebut dipublish gitu. Oke, kemudian kita melihat pada tipe-tipenya. Ada independent creative service, ini merupakan bentuk usaha periklanan perorangan. Biasanya ini jasa-jasa kreatif di era kekinian ini banyak menggunakan seperti ini. Saya tahu mungkin ada beberapa dari kalian yang memiliki sebuah perusahaan startup dalam bidang kreatif, karena usaha semacam ini saat ini sangat dimungkinkan. Hari ini orang tidak lagi butuh kantor, tidak butuh space yang banyak, tidak butuh bahkan SDM yang banyak. Ya, kita bisa cukup beberapa orang. Kalau kemudian sampai pada tahap produksi, kita bisa bekerja sama dengan rumah produksi yang sudah ada. Kemudian ada medium advertising agency, ini skalanya aja menengah, pelayanannya juga sebenarnya lengkap gitu. Cuman tingkat kemenengahan ini biasanya diukur dari ya modal, terus juga nama dia gitu di pasar gitu. Kemudian ada full service advertising agency, ini skalanya besar, internasional, meskipun biro-biro nasional juga banyak yang berskala full service advertising agency. Jadi ini dari mulai perancangan sampai eksekusinya, sampai tentu saja media buyingnya juga ada di dalamnya. Oke, ini ada Relodex Advertising Agency. Ya, ini bentuk perorangan juga sebenarnya, banyak yang menggunakan seperti ini. Tidak punya staff yang tetap gitu. Dia meng-hire SDM berdasarkan kebutuhan. Ini cocok dengan situasi era digital. Jadi kalian tinggal punya keberanian untuk membuka usaha, kemudian berani untuk menjual gitu, kemampuan dirinya di depan klien terutama. Kemudian media broker, ini biasanya pada media buying dan placementnya saja. Kemudian ada in-house advertising agency, jadi biasanya ini perusahaan-perusahaan besar gitu, anggaplah seperti Unilever gitu, punya banyak produk. Nah, dia bikin in-house advertising agency gitu. Oke, itu tipe-tipenya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ada beberapa tipe yang bisa kita jalankan sebagai seorang kreatif. Kalau kita mau single fighter gitu, tinggal merekrut staff SDM yang sesuai kebutuhan aja. Kalau hari ini kita punya klien untuk bikin poster, ya cari orang atau teman yang jago mendesain poster. Kalau bentuknya video, cari yang bisa video gitu, baik itu editornya, baik itu kameramennya maupun direkturnya. Peran biro iklan yang penting adalah menghasilkan ide atau gagasan kreatif. Ini yang dibutuhkan oleh klien, sehingga klien merasa puas bahwa jenama miliknya atau brand atau merek miliknya bisa dikomunikasikan secara kreatif melalui media yang pas dengan audiens yang mau disasar. Jadi ya sangat penting untuk mengembangkan kreativitas. Kalau menurut Profesor Renald Kasali, era sekarang adalah eranya kreativitas, eranya orang-orang yang punya imajinasi.
Kalau zaman saya dulu tahun 80 ke 90 itu, banyak jabatan-jabatan penting di perusahaan itu dipegang oleh orang-orang teknik, anak-anak teknik gitu. Karena ya soal presisi perhitungan barangkali. Nah, saat ini atau hari ini justru kebalikan. Di bukunya Prof. Renard Kasali kalau nggak salah di Shifting itu dia bercerita bahwa ada sebuah perusahaan besar yang seorang seniman untuk menjadi CEO. Jadi betapa pentingnya kemudian sebuah kreativitas hari ini. Oke, sekarang kita lihat fungsi perusahaan periklanan. Pertama tentu saja merancang strategi kampanyenya. Dimulai dari pengenalan audiens, pengenalan terhadap visi misi dari kliennya, brand itu sendiri, gitu. Mandatorinya seperti apa, gitu. Kemudian ya mampu menerjemahkan dalam sebuah iklan yang menarik perhatian, memilihkan media yang cocok. Iklannya bagus, medianya nggak cocok ya nggak kena juga. Kemudian tentu saja melakukan riset produk dan target market terlebih dahulu agar perencanaannya sesuai dengan konsep atau tujuan yang diharapkan oleh klien. Yang terakhir, menyiapkan hubungan proses kehumasan atau PRing berhubungan dengan media. Meskipun saat ini ketika kita berhubungan dengan media tidak lagi bicara tentang wartawan, tapi bisa pada influencer gitu, social media influencer. Kalau dulu memang kalau sebuah produk merilis produk baru atau sebuah jenama merilis produk baru, mereka melakukan press conference, gitu, mengundang wartawan dan sebagainya. Nah, kalau saat ini polanya agaknya lebih menyukai pada social media influencer untuk ikut mengkampanyekan ini. Oke, secara umum struktur organisasi di perusahaan periklanan seperti ini. Kita tentu saja akan banyak bicara dengan pada bagian kreatif departemennya. Nah, disitulah jantungnya kreativitas. Meskipun periklanan ini juga sangat bergantung pada kekuatan departemen account departemen, account eksekutif. Bagaimana para AI ini mampu melakukan penjualan. Nah, tadi pada level skala full service agency lengkap punya departemen produksi sendiri. Nah, pada area yang biro iklan skala menengah atau kecil, biasanya proses atau productionnya diserahkan ke pihak lain, dalam hal ini rumah produksi lain. Jadi kita lebih fokus pada kreatifnya, peran art directornya gitu. Kemudian baru dieksekusi di luar oleh tim lain, Bang. Nah, ya art director ini dia yang menyusun konsep kreatif secara keseluruhan, baik itu tema maupun pemilihan warna atau bentuk gitu, garis atau skrip temanya gitu. Kemudian baru dia bicara dengan copywriter untuk mencarikan copywriting yang pas sesuai dengan itu, tagline-nya seperti apa, headline-nya seperti apa. Nah, kalau sudah selesai semua baru dibawa ke production house, ketemu sama sutradara di sana. Tentu
saja kalau kita uh, bicara alurnya, kita akan melihat bagaimana klien memberikan brief pada AE. Nah, AE ini akan menjadi penghubung antara departemen kreatif dengan klien. Jadi brief diberikan kepada AE kemudian memberikan kreatif briefnya ke departemen kreatif. Departemen kreatif ini yang melakukan brainstorming sampai menghasilkan sebuah output, kemudian diberikan kepada AE untuk dipresentasikan. Kalau ada revisi, kembali ke AE kembalikan ke departemen kreatif tadi. Balik lagi seperti proses approval. Nah, setelah approval, nah ini yang AE berhubungan dengan departemen production dan media. Meskipun departemen kreatif tadi kreatifnya yang dibawa itu kamar itu kreatifnya ke departemen production dan media. Disitulah nanti ada penyamaan visi lagi antara art directornya dengan director, dengan sutradaranya. Oke, tentu saja sebuah produksi tidak luput dari creative brief. Creative briefnya paling tidak biasanya berisi satu objektifnya, gitu. Tujuan yang mau dicapai dari kampanye tersebut. Menyangkut keputusan pembelian, apakah sampai pada awareness atau sampai pada action. Nah, ininya treatmentnya tentu saja akan berbeda. Kalau sampai pada awareness, bentuk copywritingnya cukup yang seperti ini modelnya, atau juga eksekusinya, teknik eksekusinya gitu. Kalau awareness ya bikin aja sesuatu yang mudah diingat. Sesuatu yang mudah diingat itu bisa juga hal-hal yang menyebalkan gitu. Tinggal diulang-ulang gitu. Warna-warna yang ngejreng gitu. Apalagi voice over dengan nada yang suara yang sengau Kemudian creative brief juga meliputi tentu saja target audience, sasaran yang dituju oleh klien dalam hal ini. Kalau kita bicara segmentasi gitu. Segmentasinya yang mana, demografinya, psikografinya pada kelompok sasaran yang mana. Yang ketiga terkait tadi dengan tujuan dari iklan ini mau sampai pada awareness atau sampai pada action. Kemudian single message-nya, ada satu pesan atau informasi yang ingin disampaikan melalui kampanye tersebut. Umpamanya campaign tentang menggunakan masker. Sebaiknya ya itu saja yang dijadikan narasi utama, nggak perlu lagi tambahkan pesan kedua gitu. Kecuali memang sudah dibuatkan beberapa pesan. Kalau bentuknya single message, narasi utamanya kampanye untuk gunakan masker gitu. Soal cuci tangan itu hal yang lain, beda lagi. Kampanye tidak menggunakan kantong plastik ketika belanja gitu. Ya udah, situ saja, tidak menggunakan kantong plastik. Terlepas nanti yang digunakan adalah karton atau bekas box atau apapun, itu hal yang lain. Kemudian perhatikan personality brandnya. Yang ingin dimunculkan dari brand itu apa sih? Citranya. Orang pintar minum titik-titik gitu. Atau kalau pakai produk ini gitu, kamu akan kelihatan seperti orang intelek. Nah, itu hal-hal kayak gitu yang perlu diperhatikan juga. Kemudian tone yang terkait dengan biasanya pada logo.
namanya MACD itu nggak lepas dari merah dan kuning. Juga tipografinya nggak sembarangan, kemudian kamu huruf M-nya diganti dengan huruf M fantasi atau Times Roman gitu. Ya nggak bisa, M-nya MACD ya seperti itu. Yang ketujuh adalah mandatory. Ini yang harus, atau yang apa saja yang harus dimunculkan pada iklan tersebut. Pada menit keberapa namanya logo ini harus muncul kalau itu bentuknya video atau audio gitu. Kemudian tagline-nya yang kuat namanya pada Nike, just do it. Kemudian yang terakhir ada deadline. Tentu saja harus ada deadline yang ketat karena ini mencakup budgeting. Nih kalau urusannya budgeting nanti orang finance yang rewel gitu. Kira-kira gitu. Oke, itu saja materi pengantar dalam Creative Art pada sesi pertama. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Kuliah Daring.